Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya mahasiswa Safira Nuriyandika dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Sebelumnya bisa tolong sebutkan, perkenalkan nama lengkap Ibu. Oh iya Mbak, nama saya Ana Widiawati. Baik Bu Ana. Di sini saya izin untuk melakukan pengkajian kepada Ibu Ana dengan tujuan untuk mengumpulkan data sehingga dapat menyimpulkan masalah keperawatan yang sedang Ibu Ana alami. Oh gitu, iya Mbak. Waktunya sekitar 10-15 menit. Oke, apakah Ibu bersedia? Iya Mbak, monggo. Oke. Sebelum saya memulai kegiatan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak lama. Baik. Ketika nanti sudah kegiatan pengkajian Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo Ibu tanyakan kepada saya, atau ada yang pertanyaan nggak jelas, bisa langsung tanyakan Ibu. Oh gitu. Sebelumnya bisa tolong sebutkan kembali nama lengkapnya Ibu nih. Nama saya Ana Widiawati. Kalau nama suami Ibu, nama lengkapnya nih? Nama suami saya Purwo Estiono. Apakah Ibu memiliki anak atau cucu? Saya memiliki satu anak Mbak. Kalau boleh tahu umurnya berapa nih? Ya sekitar 20-21an lah. Apakah anak Ibu tinggal bersama sampai sekarang di rumah? Iya Mbak. Berarti di rumah ini ada 3 orang atau bagaimana? Iya Mbak, tinggal cuma 3 orang aja. Ya. Sebelumnya Bu, apakah ada saudara atau sepupu yang tinggal di sekitar sini, yang dekat sini? Tidak ada. Oh, cuma Ibu nih. Iya, jauh saudaranya. Kalau sekarang Bu, Kalau sekarang jadi ibu rumah tangga aja, jagain anak. Sebelumnya Bu, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit tertentu di keluarga Ibu? Tidak ada Mbak. Tidak ada. Tidak ada. Kayak penyakit diabetes itu? Kalau diabetes, saya alhamdulillah Mbak sekarang ya jangan sampai. Tidak ada Mbak. Suami saya juga tidak punya. Tapi kalau orang tua saya, bapak saya ada, ibu mertua saya juga ada. Berarti diabetes nih. Nggih. Lalu untuk riwayat alergi, apakah Ibu memiliki riwayat alergi atau tidak nih? Kalau alergi itu ada Mbak. Ini alergi ini nih apa ya? Sudah dari kecil saya ini. Oh, Biduran Mbak. oh biduran. Itu Ibu merasakannya itu waktu seperti apa nih? Maksudnya pas kapan, atau Ibu habis makan apa? Nggak bisa ditebak, semaunya dia mau keluar kapan. Oh gitu ya. Kalau makanan itu enggak ada? Kayaknya kok enggak ya. Saya makan apa aja, kalau tidak waktunya keluar ya enggak apa-apa. Tapi kecenderungannya kalau saya hawanya dingin, agak dingin sama panas terus berkeringat Mbak. Oh, jadi waktu kulitnya yang merasa kotor. Iya, berkeringat itu lipatan tuh sering gatel. Kalau obat-obatan sendiri Bu, apakah ada? Saya enggak ada Mbak, paling minum konsumsi ya obat untuk meredakan gatel itu tadi, alerginya. Saya pakai cetirizin. Oh iya. Itu sama obat darah tinggi aja. Sebelumnya Bu, kalau boleh tahu, Ibu sudah tinggal di sini berapa lama nih? Sudah lama Mbak. Sekitar berapa tahun? Ya 5-4 tahunan lah. Sudah lama ya Bu, lumayan. Ibu tinggal di sini dari rumah terbangun awal atau
sudah jadi seperti ini. Sudah jadi seperti ini, Mbak. Jadi ibu tidak melakukan renovasi sama sekali nih? Ada dikit-dikit itu yang di belakang itu. Lalu berarti sudah dari awal ini lantainya sudah berbentuk kubing ya? Iya, iya. Ventilasinya juga? Sudah semua tetap kayak gini, Mbak, dari awal. Iya. Lalu sumber penerangannya ini sudah lampu atau masih belum? Enggak lah, sudah lampu lah. Airnya Bu, apakah ada kendala? Kalau sini saya masih pakai air sumur, Mbak, belum pump. Oh, Jadi ya airnya kayaknya enggak terlalu bagus juga ya. Kalau untuk konsumsi untuk air untuk masak ya kita pakai isi ulang. tapi untuk minumnya sendiri Bu? Minumnya pakai air galon. Oh, iya. Gitu. Kalau untuk pemakaian nyuci itu baru pakai air sumurnya. Iya. Terkait kamar mandi Bu, apakah kamar mandinya jauh dari rumah kamar Ibu? Enggak, deket, Mbak. Orang rumahnya cuma sepetak. Lantainya Bu, apakah ini licin? Enggak, Mbak. Ya tiap hari insya Allah dibersihin terus, Mbak. Untuk ini WC-nya Bu, apakah menggunakan WC jongkok atau Duduk. lalu di dalam kamar mandi ini ada pegangannya atau enggak? Pegangan Ya buat kalau misalnya takut jatuh atau kayak gimana? enggak ada, Mbak. Ada. Enggak ada. Apakah di rumah Ibu ini ada terdapat tangga? Tangga yang menghubungkan lantai atas. Iya. Enggak ada, Mbak. Cuma satu lantai tok. Terkait imunisasi Bu, apakah Ibu sudah menerima imunisasi ya? Seperti imunisasi influenza atau mungkin saat ini vaksin COVID? Oh, belum, Mbak. Belum belum. dapat bagian, Mbak. Sebelumnya apakah Ibu memiliki riwayat penyakit tertentu atau ada penyakit yang diderita Ibu sebelumnya? Enggak ada itu, Mbak. Paling ya cuma pusing-pusing sebentar, flu sebentar gitu aja. Darah tinggi? Ada kalau darah tinggi, Mbak. Tapi itu sering kambuh atau gimana? Enggak juga sih. Jarang. Itu sejak kapan Ibu mulai menderita darah tingginya itu? Sudah lama, Mbak. Sudah dari udah. Ya dibilang gitu ya. Dulu waktu saya melahirkan atau mungkin efek hamil ya, nggak tahu saya ya. Waktu saya mau melahirkan itu tensi darah saya juga sudah tinggi, katanya ya, dokternya sampai harus diturunkan dulu itu ya. Atau mungkin karena rasa cemasnya yang itu. Oh iya, mungkin Gitu. Jadi naik jadi 150 waktu itu. Oh, tinggi juga nih Bu. Nggih. Oh, ini Bu, kalau pas tensinya naik itu Ibu ngerasain apa nih? Ya biasa, kadang pusing di tengkuk ini, kadang apa ya, pusing gitu aja, Mbak. Berat gizinya. Waktu kamu gitu kan Ibu pusing ya. Ibu mengatasinya dengan cara apa? Minum obat atau cuma tidur aja? Biasanya saya ya itu pakai, mungkin saya minum obatnya, konsumsi obat itu kadang juga saya pakai tiduran. Kalau di rumah ada sedia kayak macam timun atau nanas itu juga saya konsumsi, kan katanya juga untuk nurunin darah tinggi kan itu juga bisa. Bisa juga. Itu. Lalu setelah Ibu melakukan itu semua, apa yang Ibu rasakan ya? Ya kadang itu juga rasanya agak enakan, mendingan gitu, Mbak. Paling besoknya gitu udah nggak sakit-sakit lagi gitu.
ini Bu, apakah Ibu pernah merasakan kecemasan naik kehidupan atau apa? Ya Mbak, ya mestilah Mbak, pernah juga yang kayak gitu itu. Ya wajar lah, namanya juga punya anak, punya suami, punya kehidupan. Ya seperti itu Mbak, tapi ya secepat mungkin saya atasi sendiri, saya turunkan sendiri, saya obati sendiri gitu aja Mbak. Kalau Ibu merasa cemas itu Ibu biasanya melakukan apa? Kalau saya nonton TV yang saya suka, biar bikin hilang pikirannya itu. Yang suka lucu-lucu gitu loh Mbak. Kalau mendengarkan musik Bu? Ya itu juga salah satunya, sambil teriak-teriak itu biar hilang. Iya itu juga. Ini tidur, apakah Ibu pernah merasakan gangguan tidur atau ya ada nggak bisa tidur gitu? Ya pernah. Akhir-akhir ini malahan. Kalau sudah waktunya tidur kelewat, itu susah tidur. Biasanya Ibu tidur jam berapa nih? Kalau tidur saya itu sekitar jam 10. Tapi kalau sudah kelewat itu mau tidur susah. Ya. Lalu kalau Ibu merasa susah tidur itu Ibu apa yang dilakukan oleh Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Kalau untuk mengatasinya biasanya saya, ya maaf ya Mbak, biasanya saya itu sering baca-baca doa itu, baca surat pendek itu, sampai terlalap gitu aja. Jadi langsung kalau udah ngerasa baca banyak gitu ya Bu misalnya, terus nanti Ibu langsung merasa ngantuk gitu, tiba-tiba langsung tidur sendiri. Lalu terkait ini Bu, penyakit tertentu itu Ibu berarti ada atau tidak? Nggak punya saya kalau penyakitnya, cuma alergi itu aja, sama hipertensi. Hipertensi sama alergi itu aja. Lalu apakah Ibu pernah melakukan operasi? Alhamdulillah enggak Mbak. Enggak. Alhamdulillah. Untuk riwayat rawat inap di puskesmas atau rumah sakit pernah nggak? Enggak pernah. Alhamdulillah. Lalu untuk ini obat-obatan tertentu itu apakah Ibu sudah mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau sudah tidak mengkonsumsi apa bagaimana? Kan Ibu memiliki riwayat alergi tadi sama hipertensi itu ya. Itu masih dikonsumsi sampai sekarang? Iya. Kalau kumat ya saya minum Mbak, untuk alerginya tiap hari itu kayaknya 2 hari sekali deh saya minumnya. 2 hari sekali. Kalau hipertensinya harusnya kan tiap hari ya minum ya. Tapi biasa suka lupa. Tapi ya tetap saya minum, saya usahakan minum tiap hari juga Mbak. Itu sejak kapan Ibu mengonsumsi obat-obatan seperti itu? Kalau untuk obat alerginya itu udah lama Mbak, memang penyakit saya itu dari kecil ya? Kalau yang hipertensi? Hipertensi sekitar 1 tahunan ini. 1 tahun ini. Karena lagi naik-naiknya atau gimana? Nggak tahu. Sering kan Bapak juga habis sakit, habis kontrol, jadi saya juga terus sama kayak Bapak mengkonsumsi juga. Ini Bu, dosisnya tuh berapa ini? Biasanya kan kalau kan 2 kali atau 3 kali? 1 kali. 1 kali mau tidur itu aja. Semuanya? Alerginya ya tiap kumat itu aja, tiap kambuhnya itu mulai gatel, saya minum juga. Kalau 1 hari alerginya kambuh 2 kali gitu kan? Enggak mungkin. 1 hari aja sekali. 2 hari sekali kayaknya. Seringnya 2 hari sekali. Untuk kebiasaan sehari-harinya Bu, Ibu apakah setiap harinya itu mengkonsumsi air putih nggih? Oh jelas. Itu enggak bakalan lupa Mbak. Itu 1 harinya berapa gelas mungkin kira-kira Bu? Enggak hitung Mbak.
lebih dari 5 gelas. Oh iya lebih. Bagus kalau gitu Bu. Kalau makanan minuman manis-manis itu Masih masih minum. masih Kalau teh kopi kopi berapa kali Bu? tapi Waktu pagi. pagi saja. Mm-mm. Apakah Ibu memiliki riwayat itu merokok atau minuman beralkohol? Enggak ada, enggak. Alhamdulillah. Untuk pola makannya Bu, Ibu kiranya satu hari itu makan berapa kali? Kalau kebiasaan di dalam rumah itu kami itu cuma makan 2 kali sehari Mbak, sudah jadi biasa yang kayak gitu. Kalau pagi kita, kalau orang dibilang sarapan, mungkin sarapannya masing-masing. Kalau bapak sama teh atau kopi susu, kalau saya kopi gitu aja. Itu sekitar jam berapa Bu kira-kira? Sekitar jam 6 lah. Kalau makan utamanya? Makan utamanya sekitar jam, gak mesti sih, jam 10, Itu makan jam 11 gitu. berarti Ibu cuma makan sarapan sama malam aja nih? Siang di jam 9-10 itu. Oh iya. Iya. Untuk porsi 10-11 ya sampai 9-10. Untuk porsi makannya Bu, apakah Ibu juga memasak ini sayur-sayuran atau nggak mau makan sayur atau cuma ikannya aja, lauknya aja? Sayur, ikan, semua Mbak. Kalau nggak ada sayur itu nggak enak Mbak. Seringnya Ibu masak sayur yang apa nih? Seringnya kita tuh kan bapak lagi nggak bagus kalau untuk makan santan ya Pak. Jadi ya yang bening-bening gitu aja, seng-seng, yang bening-bening gitu aja, nggak pakai santan. Ini kalau Ibu suka makan jeroan enggak ini? Kalau jeroan suka tapi jarang kok Pak. Jarang, Paling kalau satu- ada ya makan gitu. Iya, Paling paling aja. iya. Paling kalau 1 bulan paling cuma 1 kali kok, 1 kali 2 kali gitu aja. Nggak sering berarti gitu. Enggak. Lebih sering ke sayur, Lebih sering ke sayur sama ayam. ayam. Gitu. Soalnya anaknya seneng ayam. Gitu. Untuk suplemen atau obat-obatan penambah nafsu makan Ibu mengonsumsi atau enggak nih? Ya enggak lah Pak, sudah gede gini. Iya. Untuk istirahat dan pola tidur ya Ibu ya. Ibu sering Ibu kan tadi mengeluhkan jadwal tidurnya Ibu ini terganggu gitu. Terus seringnya nggak bisa tidur kalau sudah di atas jam 7. Kalau boleh tahu, ini Ibu ini apa tidur jam 10 tadi kan itu kira-kira bangunnya jam berapa nih? Tidur jam 10 itu kadang loh Mbak, kadang 2:30 aja udah bangun saya. 2:30. Udah nggak bisa tidur lagi. Kalau Ibu nggak bisa kebangun di jam itu ngapain biasanya? Ya paling ngapain ya, nah, karena itu kadang saya bingung mau ngapain juga pagi-pagi. Paling ya salah rutin sholat aja. Ini. Kalau siangnya Ibu apakah Ibu juga tidur siang? Enggak Mbak. Enggak, jarang banget. Kalau paling tidur kalau siang itu cuma kelelap gitu aja. Kesirep. Nggak lama ya Bu? Enggak lama. Terus berarti Ibu ini kurang lebih 5 jam ya tidur malamnya nih? Tidur malam Nggih. gak sampai Mbak. Nggak nyampe ya. Lalu pas itu bangun itu Ibu merasakan lelah atau bagaimana gitu? Kadang badan rasanya kayak capek banget gitu loh. Ini Bu mungkin apa spraynya atau bagaimana? Atau mungkin ya, kurang tahu saya. Ya mungkin bisa tak ganti sih spraynya. Atau lagi panas? Mungkin itu salah satunya juga. Kan emang akhir-akhir ini panas juga kan Bu? Iya. Untuk aktivitas sosialnya Bu, apakah Ibu juga mengikuti kelompok lansia atau kelompok senam lansia atau bagaimana gitu? Iya. Kalau ini berapa kali Bu pertemuannya? Kalau dulu sebelum pandemi ya 1 minggu 1 kali Mbak.
Kalau sekarang sama pandemi cut off dulu. Libur jadi nggak itu buka kayak online gitu kan? Nggak bisa, Nggak ada. nggak bisa. Iya. Ini Bu, apakah Ibu saat ini mengeluhkan muntah, mual, ingin merasa apa? Keluhannya saat ini, apakah ada keluhan saat ini? Kadang, tapi kayaknya karena masuk angin ya. Soalnya, Kan karena malam panas, Iya. panas terus sering pakai wire, Heeh. kipas angin itu, Iya. jadi kita juga Nggak kuat. nggak terbiasa yang kayak gitu, akhirnya nggak kuat. Tapi seringnya kayak gitu. Itu Repot. sering setiap hari atau bagaimana? Enggak tiap hari. Kalau pas merasakan kayak gitu, itu pas bangun tidurnya atau Iya. bangun tidurnya langsung merasakan mual? Tapi bisa dimuntahkan atau Enggak. cuma mual aja? Biasanya Ibu ngapain gitu kalau mual? Tapi di sini tuh. Nggak minum obat ya? Ya, jadi cuti sama kasih minyak kayu putih itu. Iya. Kalau sudah bisa kelekean Oh, itu wis hilang. lega ya. Iya. Ini Bu, kalau boleh tahu tinggi badan dan berat badan Ibu berapa nih? Tinggi badannya dulu. Tinggi badan 156-an. 156, 155, 156 Pak. Iya. Kalau berat badannya Ibu? 75. Selanjutnya saya akan melakukan TTV dulu ya Ibu. Saya Kenapa nih Pak? ini mengecek tanda-tanda vital Ibu. Nanti saya ini tes tensinya dulu ya. Ya. Saya bersiapin dulu Ibu. Monggo. Tensinya tinggi Bu, 160 100 ini Bu. Saya lepas dulu ya. Tinggi lagi ya Pak. Oke. Saya izin untuk memeriksa nafas dan nadinya terlebih dahulu ya Bu. Oke. Nafasnya 24 kali, nadinya normal Bu, semuanya. Alhamdulillah. 12 kali. Darah tinggi aja ya Mbak. Enggak, darah tinggi aja. Ini bukan darah tinggi, darahnya tekanannya tinggi tadi nih. Itu Ibu merasakan pusing atau bagaimana? Enggak Mbak. Cuman mata kadang-kadang agak Blur. berat. Sering makan makanan asin gitu? Enggak suka saya. Mungkin karena Kurang tidur tadi gitu ya. Yang enggak bagus itu. Saat Ibu beraktivitas, Ibu apakah merasakan nyeri di punggung? Kayak capek banget terus nyeri Kadang gitu. kalau habis nyuci tambah. Nyuci pakai tangan? Iyalah. Berapa kali Bu itu muncul nyerinya kan? Minggu sekali atau? Enggak, ya habis nyuci aja. Nyucinya berapa kali? Nyucinya Enggak pasti. enggak pasti juga lah. Kalau kebanyakan juga ya, Wan. Kalau enggak banyak ya enggak apa-apa. Bisa aja. Ini Bu, kalau pas Ibu nyeri itu biasanya Ibu ngapain aja? Istirahat atau? Iya. Istirahat, tidurin diri ke tempat tidur kita aja sudah terlentang gitu. Itu biasanya langsung Agak longgar gitu. Oh iya. Kan ini Bu, Ibu kan pakai kacamata nih. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih? Saya pakai kacamata. Iya. Sudah dari SMP kelas 1. Oh, berarti ya udah lama juga nih Bu. Ini apa? Kacamatanya plus atau minus aja? Minus. Berarti Ibu belum ini ya Bu, sampai plus ya? Belum. Ukurannya Bu kalau boleh tahu berapa nih Bu? 4. Betul tinggi juga nih Bu ya? Oke.
Kalau keluhan penglihatan yang lain seperti kalau udah pakai kacamata gini kayak ada putih-putihnya gitu. Enggak ya enggak. Nggak ada ya. Cuman kadang ya mungkin karena suhu ya air gitu loh, ngembun kacanya jadi ngembun gitu. Oh, jadi nggak kelihatan jelas. Dari itu. Oh, iya. Apakah ada keluhan pendengaran Bu, kayak kurang orang deket itu? Enggak ada ya. Masih bagus ya berarti nggih. Nggih. Tidak memakai alat nggih. Enggak, ini ya. Lalu untuk ini Bu, indera penciumannya masih bisa berfungsi dengan normal, bisa masih nyium parfum, makanan yang lain masih, insya Allah masih ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Indera pengecapannya juga nggih Bu, masih berfungsi normal ya. Alhamdulillah. Apa ini kalau gigi, apakah ada keluhan kayak sakit gigi, pernah bolong atau sudah bolong, pernah dicabut atau ditambal? Lek sakit gigi enggak, tapi cuman memang ada yang tanggal di sini satu. Oh, udah bolong satu berarti. Bukan tak bolong, tanggal. Iya, lepas ya maksudnya. Iya. Berarti itu berkurang giginya ya? Nggih. Enggak pakai gigi palsu ya? Enggak, Pak. Kenapa Bu? Ngapain juga, Pak? Masih di belakang aja nggak kelihatan. Kalau ini Bu, di bagian leher apakah ada benjolan? Alhamdulillah enggak. Ada ya? Enggak ada. Alhamdulillah. Apakah Ibu juga pernah merasakan nyeri di dada atau bagaimana? Enggak. Ada ya? Paling kalau gitu ya itu tadi paling Masuk angin. masuk angin. Tapi enggak juga. Pokoknya kalau sudah gitu dipelonyoi sama minyak kayu putih melanggar. Kalau nafsu makannya sendiri Bu, apakah Ibu mengalami peningkatan atau penurunan nafsu makan ya? Biasa aja itu, Mbak. Sama kayak dulu. Ibu merasakannya ya. Tapi memang untuk sekarang itu untuk cepat kenyangnya terasa banget. Dia menurun ya nafsu makannya ya. Bu, kalau nyeri-nyeri kayak enggak pernah ya? Enggak punya. Di perut enggak pernah merasakan kayak seperti ini? Enggak. Ya, alhamdulillah. Baik, sekarang itu anggota gerak ini tangan sama kaki. Ini pernah merasakan ngilu-ngilu atau kayak gimana, pernah sakit? Pernah, Mbak. Ini aja masih ini sakit ini. Sekarang coba ini Bu, ikuti instruksi saya ya. Coba tangannya diangkat ke atas. Gini? Gitu. Apakah ada merasakan sakit? Ada. Kalau berdiri Bu, ada yang sakit? Enggak. Ya, silakan duduk lagi. Berfungsi baik ya berarti Bu, anggota geraknya Masih. Sekarang saya akan melanjutkan pengkajian mengenai status intelektual Ibu ya. Nggih. Ibu hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ya. Hari ini tanggal berapa Bu? Hari ini tanggal 25 Mei 2021, Mbak. Harinya? Hari Selasa. Sekarang Ibu berada di mana? Saya ada di rumah saya. Alamatnya di Istana Mentari, Blok E4 nomor 12, Cemengkarang, Sidoarjo, Mbak. Kalau Presiden Indonesia saat ini siapa nih Bu? Joko Widodo. Sebelum Jokowinya? Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah Ibu masih ingat nama orang tua perempuan Ibu? Masih. Bisa tolong sebutkan tempat tanggal lahirnya Bu? Tanggal lahirnya siapa, Mbak? Ibu. Magetan, 16 Mei 1973. Lalu ini, coba hitung Ibu. 20 dikurangi 3. 17 dikurangi 3. 14 dikurangi 3. 14 kurangi 3 11. Berarti jawabnya 11 ya. Jadi ini Bu, kan Ibu bisa menjawab semua pertanyaannya tadi. Berarti Ibu intelektualnya masih bagus. Alhamdulillah.
dapat hadiah Mbak? Enggak. Kok enggak sih Mbak? Iya. Selanjutnya mohon maaf Ibu, saya minta Ibu untuk berdiri sebentar dan mencoba berjalan sebentar saja. Kenapa Mbak? Oh, ya, masih baik ya Bu ya? Oh masih. Alhamdulillah. Boleh kembali duduk Bu. Apakah Ibu sering melakukan olahraga Bu? Ya. Tempo-tempo. Apa itu? Jalan. Jalan. Oke. Kalau ini Bu, ini apa ngepel, setrika gitu masih sering ya? Tadi kan cuci baju. ya, masih sering. Berarti kalau ngepel, nyapu masih ya. Selanjutnya Ibu tidak menggunakan bantuan alat berjalan seperti kruk atau pegangan itu? Enggak lah. Masih sehat ya, alhamdulillah. Selanjutnya saya akan melanjutkan pengkajian mengenai tingkat kemandirian Ibu nih. Ibu hanya menjawab pertanyaan ini, pertanyaan saya nih. Ini Ibu kalau makan itu dibantu atau menggunakan alat bantu? Enggak Ibu. Enggak. Kalau mandi dan berpakaian Ibu dibantu? Enggak. Semua mandi sini. Oke. Ini kalau ke kamar mandi juga ada yang dibantu atau enggak? Enggak Enggak Mbak. semua nih. Enggak. Ini kalau melewati beberapa anak tangga gitu, apakah Ibu dibantu? Enggak juga. Untuk kalau mau misalnya pipis atau BAB menggunakan bantu atau enggak? Enggak. Ada ya. Ibu masih masih bisa menahan pipis dan BAB ya? Selama perjalanan ke toilet nih. Oke. Nah, ini berarti tingkat kemandirian Ibu mandiri ya. Bisa ini masih bisa semuanya, masih bisa melakukan semuanya gitu ya. Masih normal gitu kan? Oke. Masih normal. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu pernah melakukan pemeriksaan lab? Berapa bulan yang lalu pernah Mbak? Tentang apa nih Bu? Ya tes darah biasa. Cek darah aja. Berapa? Kayak kolesterol, diabetes gitu, gula darah gitu Oke. ya. Masih ingat Bu itu skornya berapa? Masih bagus kok Mbak. Kalau Normal gula semua. darahnya normal, kolesterolnya yang agak tinggi sedikit. Asam uratnya normal. Normal, masih normal semua gitu ya. Oke. Saya melanjutkan pengkajiannya ya Bu ya. Apakah dalam 3 bulan terakhir ini Ibu pernah jatuh atau enggak? Enggak. Enggak pernah ya? Enggak. Alhamdulillah. Ini saya yang pertama, apakah Ibu puas bisa kembali kepada keluarga Ibu, bisa serumah dengan keluarga Ibu, Ya iyalah Mbak. dan mereka bisa membantu Ibu dalam keadaan yang susah ketika Ibu Membutuhkan. ini Bu, Ibu puas nih kalau berbagi masalah cerita kepada keluarga Ibu, anggota keluarga Ibu? Iya Mbak. Siapa lagi yang bisa diajak ngomong Mbak? Kalau ini ketemu teman gitu, apakah Ibu merasa puas juga? Ya kadang. Ya untuk melepas penat di rumah juga kadang ya pergi ketemu teman-teman. Bu, ini Ibu merasa capek sepanjang waktu tuh, capek banget gitu. Kadang. Tapi kadang gitu. Enggak sering. Jadi pernah nggih? Oke. Kalau tingkat ini, apakah Ibu pernah nggak mau makan sama sekali? Oh enggak pernah Mbak. Tetap nafsu makannya tetap Ada. Ya berarti artinya ibu ini tingkat depresinya masih minimal atau tidak ada gitu ya. Jadi itu masih ya biasa saja, nggak perlu tidak dikhawatirkan banget gitu nggih. Jadi Ibu tadi ini mengeluhkan kurangnya durasi tidur Ibu nggih. Ibu pengen tidurnya itu lelap, nggak bangun tengah-tengah malam gitu nggih. Pengennya bangun sesuai jamnya gitu nggih. Lalu kalau udah di atas jam 10 nggak bisa tidur lagi gitu ya. Jadi, menurut saya Ibu mengalami gangguan tidur Bu. Nggih.
gangguan tidur ini biasanya dialami oleh lansia itu sudah biasa. Oh gitu ya Mbak. Mungkin karena kan beberapa sistemnya sudah mulai menurun. Gitu. Baik, atas keluhannya ibu tadi yang ibu bicara, yang kita diskusikan tadi ibu ya. Jadi Apakah ibu mau bersedia untuk menerima terapi yang akan saya berikan ya? monggo, apa Mbak? Saya akan memberikan terapi musik bu. Tujuannya itu untuk merilekskan tubuh ibu, merilekskan pikiran ibu, lalu mengurangi gangguan tidur yang ibu rasakan ya. Durasinya ini sekitar 5-10 menit. Apakah ibu bersedia? Iya. Sebelum saya melakukan ini tindakan ini, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Itu seperti apa Mbak? Ini tadi ibu mendengarkan musik, menutup mata, merilekskan badan dan pikiran sampai sekitar 5 menit sampai 10 menit. Kemudian membuka mata. Oh gitu. Iya. Oke. Monggo. Baik ibu, tindakan akan segera dimulai ya. Apakah ibu ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Untuk pilihan musiknya, apakah ibu ada yang ingin didengarkan atau Terserah Mbaknya aja. terserah? Ya baik. Apakah ibu nyaman dengan posisi seperti ini? Oke, sebentar ya Mbak. Ini ya? Ya, saya mulai ya. Ibu bisa bersenandung kalau ibu ingin bersenandung. Ya, ibu tindakannya sudah baik. Ngantuk ibu. Iya. Apakah apa yang dirasakan ibu setelah melakukan terapi ini? Lebih tenang. Lebih tenang ya, lebih relax gitu. Ibu bisa melakukan terapi ini bisa 10 atau 5-15 menit di rumah sendiri. Caranya gampang, bukan tinggal nyetel musik gitu aja. Ibu sambil tidur atau sambil nyanyi juga apa tuh. Iya Mbak. Baik. Tindakan pengajian dan intervensi ini sudah saya lakukan ya Bu. Sebelum saya mengakhiri tindakan ini, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada Mbak, kayaknya sudah jelas. Sudah jelas ya. Alhamdulillah. Baik, tindakan ini sudah selesai saya lakukan. Terima kasih telah berkoordinasi dengan baik. Terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi ya. Terima kasih sudah mengikuti semua tindakan saya dengan baik. Saya akan kembali lagi beberapa hari, sekitar 2-3 hari lagi untuk mengkaji kondisi ibu kembali mengenai ini kualitas tidurnya ibu. Apakah ibu bersedia?
bersedia Mbak. Ya, baik, terima kasih Ibu. Nggih Mbak. Saya Sama-sama. akhiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.